Oke, aku mulai ya, Kak. Baik, selamat pagi untuk Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami dari kelompok Snack Smart Co. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil final project kami pada proses operasional perusahaan kami. Boleh dilanjut? Ada beberapa hal yang akan kami bahas. Kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, introduction. Yang kedua, yaitu modeling and formulation. Yang ketiga, data processing. Yang keempat, analisis. Dan yang kelima, introduction. Boleh di next. Nah, untuk perkenalan dari perusahaan kami, di mana perusahaan kami bernama Snack Smart Co., di mana perusahaan ini merupakan produsen makanan ringan yang berpusat di Amerika Serikat. Dan saat ini kami berencana melakukan ekspansi pasar dengan membangun fasilitas produksi yang baru. Di sini ada beberapa bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama terkait dengan deskripsi masalah. Yang pertama yaitu menentukan lokasi pabrik yang paling optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor biaya. Yang yang kami angkat yaitu isu efisiensi dalam proses pemrosesan pesanan di pusat distribusi. Nah, untuk tujuan penelitian kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan lokasi pabrik yang optimal dengan total biaya minimum dengan menggunakan metode linear programming atau LP. Yang kedua, yaitu menganalisis efisiensi operasional bagian pemrosesan pesanan melalui penerapan konsep analisis antrian atau waiting line. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen Snack Smart Co. Nah, untuk manfaat dari penelitian kami ini, kami harapkan yang pertama yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi pabrik baru yang efisien dan ekonomis. Yang kedua, memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional. Yang ketiga, memberikan pemahaman dalam menerapkan metode linear programming dan teori antrian untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di bidang industri. Boleh di next? Nah, berikut adalah problem data, di mana perusahaan Snack Smart Co. memiliki 4 alternatif lokasi pabrik, di mana ada Yuma atau kami inisiali dengan AZ, Fresno atau CA, Tucson atau AZ, dan Pomona atau CA. Nah, setiap lokasi ini memiliki biaya pembelian tahunan yang berbeda, serta biaya pengiriman bahan baku seperti jagung, gandum, dan kentang yang bervariasi. Selain itu, kapasitas maksimum produksi tiap lokasi kami adalah 20.000 ton per tahun yang bisa kita lihat di tabel kita berikut ini. Berikut juga ada data biaya pembelian, pengiriman bahan baku, permintaan pelanggan, serta jarak antar lokasi yang digunakan sebagai dasar kami dalam membangun model linear programming atau LP untuk menentukan lokasi pabrik yang menghasilkan biaya total yang paling minimum. Boleh di next? Yang kedua adalah decision variables, di mana di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan bahwa ketika kami menentukan lokasi pabrik yang akan dibangun, kami menggunakan konsep variabel atau keputusan biner, atau biasa dibilang binary decision variable. Pabrik dibangun dengan lokasi pabrik disimpulkan dengan variabel Y. Di tabel yang kedua, di mana di situ ada variabel X untuk menggambarkan hubungan antara lokasi pabrik, pelanggan, dan jenis produk yang diproduksi serta dikirim. Terdapat juga 3 jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan, yaitu regular chips atau R, green onion chips atau G, dan party mix atau P. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Dito. Baik, untuk selanjutnya masuk ke tahapan pemrosesan data, di mana perhitungan dimulai dengan menentukan biaya material dan pengiriman produk untuk setiap variabel produksi dan distribusi, yaitu pengiriman produk dari pabrik ke customer. Dapat dilihat pada tabel biaya dan material, pengiriman per produk permintaan, total cost pada site location Yuma di angka 752,25 USD. Di Fresno, 1000,79 USD, Pomona di 912,30 USD, dan yang dinilai terkecil pada set location Tucson di angka 670,80 USD. Perhitungan total biaya dilakukan berdasarkan 3 komponen utama yang muncul selama proses operasional perusahaan dalam menentukan lokasi pabrik yang optimal. Ketiga komponen tersebut
meliputi biaya purchasing, material shipment cost, dan biaya pengiriman produk akhir. Next. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel biaya material dan pengiriman per produk permintaan didapatkan bahwa total biaya paling murah sebesar 1.030,750 USD pada lokasi pabrik Tucson, di mana total cost ini didapat dari biaya bahan ditambah dengan biaya pengiriman per ton sebesar 850,750 USD dan biaya pembelian sebesar 1.400 USD. Dan pada tabel biaya pengiriman bahan berdasarkan data yang telah diperoleh, lokasi pabrik Yuma mendapatkan hasil yang lebih rendah dari lokasi pabrik lainnya, 120,94 USD. Hasil ini didapat dari penjumlahan total pengiriman jagung, gandum, dan kentang yang bisa kita lihat pada tabel. Next. 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 Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1, keputusan optimal lokasi pabrik. Pada tabel pertama, Solver telah mengambil keputusan bahwa di Tucson nilai 1 yang dipilih untuk dibangun. Keputusan ini secara otomatis memasukkan biaya pembangunan 140 ribu USD dan biaya pembelian 140 USD yang terkait dengan Tucson ke dalam perhitungan biaya total. Di tabel 2 terdapat biaya material dan pengiriman. Matriks biaya ini tetap menjadi koefisien biaya yang digunakan dalam menghitung biaya operasional untuk setiap ton yang produk yang dikirim. Karena hanya Tucson yang aktif, kita hanya perlu memperhatikan barisan Tucson pada tabel ini untuk menghitung biaya pengiriman produk ke pasar Jones, Yesco, dan Square Key. Pada tabel 3 terdapat keputusan optimal produksi dan distribusi. Perhatikan baris Tucson. Inilah pabrik yang aktif bertanggung jawab atas produksi dan pengiriman. Angka-angka di baris Tucson ini menunjukkan jumlah ton produk optimal yang dikirim dari Tucson ke masing-masing zona pasar, Jones, Yesco, dan Square Key untuk produk R, G, and P dengan total 11.900. Dengan memilih hanya membangun pabrik di Tucson dan mengikuti rencana produksi serta distribusi yang ditetapkan pada tabel di bawah ini, kita dapat mencapai biaya total minimum sebesar 1 juta. Slide selanjutnya, next. Slide ini menunjukkan kami melakukan optimasi biaya menggunakan Excel Solver. Kami menetapkan set objektif pada opsi minimum karena tujuan kita adalah meminimalkan total biaya. Dengan memilih LP sebagai metode penyelesaian, kami memastikan bahwa kami dapat solusi optimal, yaitu biaya terendah yang realistis dan sesuai dengan kendala yang ada. Next. Pada slide ini adalah efisiensi staffing menggunakan model antrian dari aplikasi POM-QM. Di bagian kiri kita dapat melihat dan memiliki data awal sebagai parameter kunci. Yang pertama ada tingkat kedatangan adalah 20 orders per jam, terus tingkat pelayanan adalah 15 orders per jam per servers. Kita membandingkan dua skenario, 5 server dan 4 server. Di jam kerja 8 jam per hari, biaya penting yang dipertimbangkan adalah gaji karyawan per jam di angka 40.000 dan biaya waktu terlihat pada tampilan kanan. Tujuan analisis ini menentukan jumlah kasir atau serve optimal yang meminimalkan total biaya operasional antara biaya gaji staf yang timbul akibat pelanggan yang menunggu terlalu lama. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Glory. Terima kasih. Terima kasih Mas Dito untuk presentasinya. Selanjutnya saya Glory akan mempresentasikan penyelesaian efisiensi staffing menggunakan POM-QM. Setelah dijelaskan oleh Mas Dito tadi, kita menggunakan POM-QM untuk melihat
result for 5 kasir. Untuk 5 kasir berdasarkan hasil pengolahan data pada software POMQM, konfigurasi dengan 5 kasir memberikan kinerja antrian yang sangat baik. Tingkat utilisasi server hanya 27%, yang menunjukkan bahwa kasir lebih banyak idle dibanding melayani pelanggan. Nilai LQ sama dengan 0 menandakan bahwa hampir tidak pernah terjadi antrian dan waktu tunggu pelanggan 0 menit, sehingga pelanggan langsung mendapat pelayanan tanpa menunggu. Namun rendahnya utilisasi ini berdampak langsung pada biaya operasional yang tinggi. Total cost yang dihitung oleh POMQM menunjukkan nilai 220.068,8 yang sebagian besar berasal dari biaya tenaga kerja karena jumlah kasir lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun secara performa sangat baik, skenario 5 kasir kurang efisien secara biaya. Berikut tertampil probabilities 5 kasir, cost versus servernya juga tertampil. Berikut hasil dari POMQM untuk data graph of probabilities 5 kasir. Kemudian ini untuk 4 kasir. Nah, berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan Excel solver, untuk ini terlepas dari waiting line, untuk tugas ini dilakukan proses optimasi untuk menentukan lokasi pabrik yang memberikan biaya total paling rendah serta alokasi distribusi produk yang paling efisien. Solver menjalankan algoritma optimasi dengan menghasilkan keputusan bahwa lokasi pabrik yang optimal adalah Tucson, Arizona. Dan dari hasil penjumlahan ketiga biaya tersebut, diperoleh total cost sebesar 1.030.750 untuk pabrik Tucson. Nilai ini menjadi objektif value dari model optimasi dan merupakan biaya total minimum di antara seluruh alternatif lokasi pabrik. Untuk sensitivity testing, selain dari data yang tertampil, kami juga menggunakan sensitivity report di Excel solver yang ada di dalam Google Drive. Kemudian, untuk penjelasannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan signifikan pada biaya pengiriman produk, lokasi optimal tidak berubah, Tucson tetap menjadi pilihan terbaik. Kemudian, untuk uji sensitivitas terhadap perubahan biaya material, corn, wheat, potato, itu tidak ada perubahan pada lokasi pabrik optimal. Dan untuk uji sensitivitas terhadap purchasing cost, perubahan biaya investasi tidak mengubah keputusan optimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Rozan. Silahkan, Mas. Baik, untuk selanjutnya terlampir pada slide sensitivasi kasir di mana dari testing yang telah dilakukan tidak ada perbedaan signifikan antara testing 5 kasir ataupun testing 4 kasir. Next. Untuk result dari analisis ini berdasarkan formulasi objektif function yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya tahunan yang terdiri dari purchasing cost, material shipping cost, dan produk shipping cost. Kesimpulannya, pabrik hanya perlu dibangun di Tucson karena pilihan ini memberikan biaya operasional minimal dengan tetap memenuhi permintaan pelanggan. Next. Selanjutnya, kami melakukan uji sensitivitas terhadap biaya pengiriman produk, biaya pengiriman bahan baku, serta biaya pembangunan fasilitas dan perubahan permintaan, di mana dari sensitivity analysis ini, dari faktor tersebut ditemukan atau diketahui bahwa Tucson tetap menjadi lokasi yang paling optimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Elfonda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya itu ada analisis. Nomor 3 adalah advanced case analysis, di mana analisis antrian itu menggunakan modul waiting lens pada software POMN QM untuk mengevaluasi kapasitas kasir, receivers, pada sistem penjualan. Pengujian dilakukan untuk 2 skenario seperti yang ada di tabel.
Itu baik dari parameter, itu ada 5 kasir dan berkasir untuk average-nya, serta total operation cost-nya sekitar 180 USD 388,3. Walaupun 5 kasir memberikan 0 antrian, improvement dari 4 kasir hanya mengurangi waktu tunggu beberapa detik, tidak memberi peningkatan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sebaliknya, biaya operasional meningkat besar karena tambahan 1 kasir meningkatnya biaya tenaga kerja dengan mempertimbangkan trade-off biaya dan kualitas layanan. 4 kasir lagi, yaitu adalah opsi terbaik dan paling efisien. Next. Kesimpulan, operasional pelayanan 4 kasir direkomendasikan sebagai konfigurasi yang paling efisien. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah hasil optimalisasi lokasi, bahwa Tucson, Arizona merupakan lokasi paling optimis untuk dibangun sebagai fasilitas produksi Snackman Co. Tahunan terdiri dari purchasing cost, material shipping cost, dan product shipping cost. Seluruh permintaan pelanggan Jones, YZCO, dan Square Key dapat dipenuhi oleh satu pabrik saja. Lalu next ke saran. Saran optimalisasi dan model antrian, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang berbasis data dan bukan berdasarkan asumsi. Membangun pabrik di Tucson sebagai strategi ekspansi jangka panjang karena lokasi ini menawarkan efisiensi biaya operasi dan distribusi, mengoperasikan 4 kasir pada sistem antrian karena jumlah ini memberikan keseimbangan terbaik antara biaya operasional dan waktu pelayanan. Lalu untuk conclusion-nya, rekomendasi dari kami adalah merekomendasikan perusahaan membangun pabrik di Tucson dan mengoperasikan 4 kasir. Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi permintaan dan harga bahan baku secara berkala. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih teman-teman.